Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode 59 yang baru saja rilis. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Yunsan dengan teratai Buddha 3 warna miliknya, semua orang pun kini semakin terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Namun setelah Xiaoyan berhasil membunuh Yunsan, pelindung Wu justru mengambil kesempatan itu untuk menyerap jiwa Yunsan. Alhasil kekuatannya kini telah meningkat hingga ke puncak Douzong. Melihat bahwa nyawa Xiaoyan sedang berada dalam bahaya, Ratu Medusa pun akhirnya muncul untuk menyelamatkannya. Kemunculan Medusa ini tentu membuat Fama dan juga Jialou cukup terkejut. Mereka sungguh tak menyangka bahwa setelah 3 tahun berlalu, ternyata sosok menakutkan itu masih berada di sisi Xiaoyan. Pelindung Wu yang merasa terganggu segera menyarankan Medusa agar tidak ikut campur masalah aula jiwa. Namun karena Medusa mengabaikan sarannya ini, pelindung Wu pun menjadi murka dan memutuskan untuk menghabisi mereka semua. Di tengah pengejaran itu, Xiaoyan melihat Yalou masih terjebak di bawah serangan pelindung Wu dan memohon kepada Medusa agar mau menyelamatkan gurunya juga. Selama Medusa bersedia, maka Xiaoyan berjanji akan menyerahkan hidupnya setelah masalah ini berakhir. Namun di situ Medusa mengatakan bahwa semua itu adalah hal yang mustahil. Hal ini dikarenakan pelindung Wu sangatlah kuat, bahkan dia sendiri bukanlah tandingannya. Setelah mengatakan itu, Medusa pun menutup mulutnya dan fokus untuk membawa Xiaoyan ke tempat yang aman. Sementara itu, Yalou yang telah berhasil meloloskan diri pun segera menghadang pelindung Wu agar tidak mengejar Xiaoyan. Melihat keadaan Yalou yang semakin tertekan, Xiaoyan pun menjadi gelisah dan meminta Medusa agar mau bergabung dengan Yalou untuk mengalahkan pelindung Wu. Namun dengan kondisi Yalou saat ini, Medusa yakin kalau mereka bertarung bersama itu semua masih belum cukup untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Terlebih jika pelindung Wu kembali menemukan celah dan berusaha menangkap Xiaoyan, maka tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Meski begitu, Xiaoyan tetap memaksa Medusa untuk pergi dan mengabaikan dirinya. Melihat besarnya kekhawatiran di mata Xiaoyan, Medusa pun akhirnya menuruti keinginannya itu dan segera pergi ke area pertempuran. Pelindung Wu yang merasa cukup kesulitan menghadapi dua elit Douzong secara bersamaan itu pun akhirnya berhenti sejenak dan memutuskan untuk menggunakan sebuah teknik rahasia. Seketika pecahan jiwa pun tersebar di langit dibarengi dengan jiwa Yunsan yang dia ambil sebelumnya. Melihat tindakan yang dilakukan oleh pelindung Wu, Yalou pun seketika menyadari bahwa dia berniat meledakkan roh Yunsan secara paksa. Oleh karena itu, dia pun segera memberitahukan Medusa agar membantunya menggagalkan teknik tersebut. Namun sayang pelindung Wu berhasil mengaktifkan teknik tersebut sebelum mereka berdua sampai. Seketika kabut hitam pun meluas dan menutupi seluruh langit kekaisaran menjadi gelap gulita.
Kaisar Es dan yang lainnya pun yakin kalau tujuan pelindung Wu meledakkan roh dari seorang elit Douzong pasti tidak hanya untuk memunculkan kegelapan semacam ini. Meski mereka dapat merasakan adanya tekanan yang begitu kuat di langit, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di sisi lain, Xiaoyan lantas memfokuskan energi Daoqi di dalam tubuhnya ke dalam matanya. Dengan ini, Xiaoyan pun berhasil melihat dengan jelas situasi yang terjadi di langit. Di sana terlihat pelindung Wu yang tengah mengendalikan energi jiwa yang tersebar dari penghancuran roh Yunsan menjadi sebuah bola raksasa. Setelah itu dia pun langsung menghempaskan kumpulan energi tersebut ke arah Yalou dan juga Medusa. Setelah menerima ledakan yang sangat kuat itu, jiwa Yalou pun kini semakin melemah. Karena khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depannya, Yalou lantas masuk ke dalam pikiran Xiaoyan dan memutuskan untuk menyerahkan inti dari Bone Chilling Flame kepada muridnya itu. Jika nantinya dia tewas, maka segel api yang akan dia tanamkan di dahi Xiaoyan akan menghilang secara otomatis. Selain itu, jika di masa depan Xiaoyan bisa bertemu dengan teman lamanya yang bernama Master Feng, Xiaoyan bisa menunjukkan cincin hitam di tangannya. Dengan begitu, identitasnya sebagai murid Yalou akan langsung dikenali. Melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi rasa takut dan khawatir, Yalou pun mencoba menenangkannya dan memberitahu bahwa meskipun aula jiwa menangkapnya, namun tidak mudah bagi mereka jika ingin memurnikan jiwanya. Di masa depan, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu kembali. Namun jika Xiaoyan benar-benar ingin hal ini terwujud dan menyelamatkan Yalou serta ayahnya, maka dia harus memiliki kekuatan yang cukup dan tidak boleh bertindak gegabah. Setelah mengatakan semua itu, segumpal api putih pun melesat ke dalam dahi Xiaoyan dibarengi dengan tertangkapnya sang dewa obat ke tangan aula jiwa. Tertangkapnya Yalou itu tentu membuat jiwa Xiaoyan sangat terguncang. Bahkan saat ini dia terlihat seperti boneka yang tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Melihat kesempatan ini, pelindung Wu pun seketika bergerak dan berniat untuk menangkap Xiaoyan. Dikarenakan kondisi Xiaoyan yang sangat memprihatinkan, Kaisar Es dan yang lainnya pun mencoba melindunginya dan menahan pelindung Wu dengan segenap kekuatan mereka. Di tengah pertempuran itu, pelindung Wu menyadari bahwa teknik rahasia yang dia gunakan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya kini telah mencapai batasan. Oleh karena itu, dia pun segera menekan Xian sekuat tenaga dan memutuskan untuk kembali ke aula jiwa secepat mungkin. Serangan itu membuat kesadaran Xiaoyan kembali sepenuhnya. Dalam sekejap, Xiaoyan pun dipenuhi amarah yang sangat liar dan langsung menyerang ke arah pelindung Wu. Namun karena hal ini, Xiaoyan juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik dan hampir terjatuh ke dalam jebakan yang dipasang pelindung Wu. Beruntung di situ Medusa muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Melihat Xiaoyan yang begitu putus asa, Medusa pun segera menahan pergerakannya. Sesaat kemudian, dia lantas mendekati Xiaoyan dan mengatakan dengan suara yang lembut, jika dia sungguh ingin menyelamatkan Yalou, maka dia harus menjadi lebih kuat. Selain itu, klan Xiao juga masih membutuhkan sosok ketua untuk bisa berdiri kokoh di Kekaisaran Jiama. Setelah mendengar perkataan Medusa itu, Xiaoyan pun menjadi sedikit tenang. Dia lantas menyapu pandangannya ke arah sekte Yunlan dan berniat meminta pertanggungjawaban atas semua masalah yang terjadi saat ini. Yunzi tentu sadar bahwa semua perbuatan gurunya di masa lalu memanglah salah. Namun kondisi sekte Yunlan saat ini telah sepenuhnya hancur dan menjadi kepingan yang rusak. Oleh karena itu dia berharap Xiaoyan mau melepaskan anggota sekte Yunlan yang tersisa. Akan tetapi kebencian di dalam hati Xiaoyan jelas tidak bisa dihilangkan begitu saja.
Dia bersumpah selama sekte Yunlan masih berdiri di Kekaisaran Jiama, maka dendam di hatinya itu tidak akan pernah berakhir. Sebagai pemimpin sekte Yunlan, Yunzi tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan Xiaoyan. Hal ini adalah satu-satunya usaha yang bisa dilakukan Yunzi untuk melindungi harga dirinya sebagai pemimpin sekte. Sesaat kemudian, Kaisar Es yang melihat kondisi Xiaoyan yang belum sepenuhnya pulih pun memintanya agar menyerahkan masalah ini kepadanya. Namun di situ Xiaoyan bersikeras untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tangannya sendiri. Tepat ketika Yunzi akan bertindak, Yanran pun bergegas maju untuk menggantikannya. Tindakan Yanran yang begitu sombong itu jelas membuat Xiaoyan semakin geram dan langsung menghajarnya dengan beberapa pukulan. Di saat yang bersamaan, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Yao Ye pun akhirnya tiba di sekte Yunlan dan langsung mengepung mereka semua. Di situ Yao Ye melapor kepada Jialou bahwa semua pertahanan yang dimiliki sekte Yunlan kini telah dihancurkan sepenuhnya dan siap menerima perintah selanjutnya. Mendengar hal itu, Jialou pun meminta Yalou agar tidak terburu-buru bertindak dan menunggu keputusan Xiaoyan terlebih dahulu. Situasi tersebut membuat amarah Xiaoyan sedikit mereda dan akhirnya melepaskan nalan Yanran. Yunzi lalu menatap Xiaoyan dan berteriak dengan keras. Dia memohon agar Xiaoyan mau mengakhiri semua ini dan mengampuni sekte Yunlan. Setelah merenung sejenak dan menenangkan diri, Xiaoyan lantas menatap tajam ke arah Yunzi dan berkata, meskipun dia mati sekalipun, hal itu tidak akan mengembalikan anggota klan Xiao yang telah mati. Begitu pula dengan Yalou dan juga ayahnya yang saat ini berada di tangan Aula Jiwa. Mendengar perkataan Xiaoyan, Yunzi pun sedikit termenung dan mengatakan jika Xiaoyan memang menginginkan kehancuran sekte Yunlan hingga tak ada satupun yang tersisa, maka sebagai pemimpin sekte, Yunzi pun hanya bisa memilih untuk bunuh diri daripada harus hidup sendiri dan menanggung aib tersebut. Suasana di area pertempuran itu pun seketika berubah menjadi sunyi dan penuh ketenangan. Kaisar Es lantas mengingatkan Xiaoyan bahwa pelaku utama dari masalah ini yaitu Yunsan kini telah mati di tangannya. Dan menurutnya para murid biasa ini tidak ada hubungannya dengan Aula Jiwa. Xiaoyan pun akhirnya berpikir dengan jernih dan mengatakan dengan suara yang cukup pelan bahwa dalam 1 bulan ke depan sekte Yunlan harus dibubarkan sepenuhnya. Jika tidak, dia akan kembali dan membantai mereka semua tanpa ampun. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun berbalik dan pergi meninggalkan sekte Yunlan. Ingatan kebersamaannya dengan Yalou selama ini pun mulai teringat satu persatu seiring dengan langkah kakinya. Xiaoyan berjanji di masa depan dia akan menjadi lebih kuat dan pergi ke Aula Jiwa untuk menyelamatkan orang-orang tercintanya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan BTTH Season 5 episode 59-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.